Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Sulistiawati dengan NIM 2030109020007, Program Studi Kimia Universitas Palangkaraya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang SSA atau spektrofotometer serapan atom, atau lebih dikenal dengan Atomic Absorption Spectroscopy atau AAS. Nah, apa sih itu SSA? SSA atau spektrofotometer serapan atom adalah suatu alat yang digunakan pada metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada penyerapan absorpsi radiasi oleh atom bebas. Dalam instrumentasi ini, sampel yang digunakan yaitu berbentuk padatan, larutan, dan juga gas. Dan untuk ukurannya sendiri, itu tergantung pada teknik yang digunakan, mulai dari miligram sampai 10 mili pada larutan Flamrock. Yang konvensional persiapannya tergantung pada tipe atomisasi yang digunakan, dan biasanya harus mempersiapkan larutannya sendiri. Nah, apakah kalian tahu bagaimana teknik preparasi sampelnya? Pada sampel cair, teknik preparasinya itu dilarutkan dengan air secara kuantitatif, kemudian ditambahkan asam secukupnya. Kemudian, pada sampel padat, teknik preparasi sampelnya itu dilakukan dengan cara dekstruksi. Dekstruksi itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu dekstruksi kering dan dekstruksi basah. Apakah kamu tahu bagaimana prinsip SSA? Metode SSA berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom. Atom-atom menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada sifat unsurnya. Misalkan natrium menyerap energi pada panjang gelombang 589 nanometer. Uranium menyerap energi pada panjang gelombang 358,5 nanometer. Sedangkan kalium menyerap energi dengan panjang gelombang 766,5 nanometer. Penggunaan spektrofotometer serapan atom atau SSA. Pada penggunaan SSA ini, sumber lampu sama dengan UV vis. Dia sama-sama membutuhkan sumber cahaya yang kemudian akan masuk ke dalam tempat sampelnya. Yang kemudian sampel ini akan masuk ke dalam nebulizer. Dia akan mengubah sampel dari cairan ke dalam bentuk kabut-kabut asap, yang kemudian akan memisahkan zat larut dan zat pelarutnya. Kemudian pelarutnya itu akan dibuang melalui selang. Yang kemudian analitnya itu akan masuk ke dalam flame atau atomizer. Di flame, atom-atom itu akan menyerap cahaya dari sumber radiasi. Yang kemudian sampel akan berada pada monokromator. Dia akan mengubah sinar menjadi cahaya yang memakromatis. Kemudian, pada detektor, dia akan menampilkan hasil sampel tersebut. Dari penjelasan tersebut, terdapat fungsi dari instrumentasi SSA. SSA ini berfungsi untuk menghitung kuantitas dari unsur-unsur logam dan metaloid, berdasarkan pada penyerapan absorbansi radiasi oleh atom bebas pada fase gas. Di sini, saya akan menampilkan contoh data SSA. Contoh data ini diambil dari Jurnal Indonesia dengan judul Penentuan Kadar Tembaga 2 pada Sampel menggunakan spektroskopi serapan atom SSA. Nah, bisa dilihat pada tabel 2.1. Pada pembuatan larutannya itu menggunakan 5 konsentrasi, yaitu 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm, dan 25 ppm. Dan kemudian pada tabel 3.1 data percobaan, pembuatan larutan sampel ini dilakukan dengan penambahan asam nitrat atau HNO3 sehingga kondisinya menjadi pH 2 yang bertujuan agar tidak terjadi hidrolisis dan logamnya larut atau tidak mengendap, viskositas yang tinggi, tegangan permukaan dan tekanan uap larut meningkat, sehingga proses analisisnya akan efisien.
Berdasarkan data yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa konsentrasi dari tembaga 2 dengan cara memplotkan data absorbansi terhadap konsentrasi, yaitu terdapat dua penyimpangan. Pada pengujian yang telah dilakukan, yang pertama yaitu penyimpangan hasil konsentrasi. Penyimpangan itu terjadi karena syarat larutannya encer, karena tidak tercapai sehingga jarak rata-rata di antara zat pengabsorbasi itu menjadi kecil, sehingga masing-masing zat itu mempengaruhi distribusi muatan tetangganya. Yang kedua, penyimpangan hal secara kimia. Seharusnya tidak bereaksi dengan pelarut. Dia akan menghasilkan suatu produk pengabsorpsi spektrum yang berbeda dari zat yang dianalisis karena menggunakan serapan atom, sehingga terjadi adanya gangguan. Sekian video dari saya, terima kasih.